Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 5 ingin menganalisis brand archetype dan perilaku konsumen dari Skintific dan Pixi. Perkenalkan, nama saya Felika Alexandria dan rekan saya Ulfa Handayani, Saya Patricia Melati Cerita. saya Nur Alifah Purnomo, saya Ditya Septina Asih. Yang pertama, analisis brand archetype, perbandingan Skintific dan Pixi. Sebelumnya pengertiannya adalah karakter atau kepribadian yang digunakan suatu merek untuk membangun identitas dan hubungan emosional dengan konsumen. Konsep ini berasal dari teori Carl Jung yang mengelompokkan kepribadian ke dalam beberapa tipe archetype. Melalui brand archetype, perusahaan dapat membangun citra yang konsisten sehingga lebih mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Di sini ada archetype dari Skintific, yaitu Sage atau The Quiz Expert. Karakteristik Sage ada 4. Yang pertama, pada pengetahuan dan fakta. Yang kedua, menyampaikan informasi yang edukatif. Yang ketiga, memberikan solusi berdasarkan penelitian dan data. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan melalui kredibilitas. Alasan Skintific termasuk archetype Sage yaitu Skintific memposisikan diri sebagai brand skincare yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan produknya. Hal ini terlibat dari 4 poin. Yang pertama, komunikasi pemasaran yang sering membahas kandungan aktif produk seperti ceramide, niacinamide, dan hyaluronic. Yang kedua, edukasi mengenai kesehatan kulit dan skin barrier melalui media sosial. Yang ketiga, penggunaan istilah ilmiah untuk menjelaskan manfaat produk. Dan yang terakhir, fokus pada solusi permasalahan kulit berdasarkan penelitian dermatologi. Yang kedua, ada brand archetype Pixi, yaitu Innocent atau The Pure Optimist. Memiliki karakter Innocent ada 4. Yang pertama, sederhana dan positif. Yang kedua, menonjolkan kecantikan alami. Yang ketiga, mudah diterima berbagai kalangan. Yang terakhir, memberikan kesan ramah dan bersahabat. Alasan Pixi termasuk archetype Innocent yaitu Pixi dikenal sebagai brand kosmetik yang mengusung konsep kecantikan alami dan mudah dijangkau oleh konsumen. Hal ini terlibat dari 4 poin. Yang pertama, produk yang ditujukan untuk penggunaan sehari-hari. Yang kedua, harga yang relatif terjangkau. Yang ketiga, komunikasi pemasaran yang sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, menonjolkan kecantikan alami perempuan Indonesia. Di sini ada bentuk archetype Skintific dan bentuk archetype Pixi. Next aja. Di sini juga ada perbandingan brand archetype Skintific dan Pixi. Ada 6 aspek. Yang pertama, archetype yaitu Skintific Sage atau The Quiz Expert. Yang Pixi Innocent atau The Pure Optimist. Aspek yang kedua, fokus utama Skintific solusi skincare berbasis sains, Pixi kecantikan alami. Aspek ketiga, gaya komunikasi, Skintific edukasi dan informatif, Pixi ramah dan sederhana. Aspek yang keempat, nilai utama, Skintific pengetahuan, kepercayaan, efektivitas, dan yang Pixi kesederhanaan, kepositifan, dan kealamian. Aspek yang kelima, target konsumen, Skintific konsumen yang mencari solusi perawatan kulit, dan yang Pixi konsumen yang menginginkan kosmetik praktis dan terjangkau. Aspek yang terakhir, citra yang dibangun. Dari Skintific, ahli perawatan kulit. Dari Pixi, sahabat kecantikan sehari-hari. Selanjutnya ada average bar atau grafik perbandingan. Untuk rumus bar yaitu advocate dibagi aware. Untuk Skintific 800 dibagi 5 juta sama dengan 0,16. Interpretasinya, nilai bar sebesar 0,16 menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang yang mengenal Skintific, sekitar 16 orang bersedia merekomendasikan produk Skintific kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Skintific memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan yang cukup baik.
Tingginya jumlah review positif, rating tinggi di marketplace, serta banyaknya konten pengguna di media sosial membantu meningkatkan rekomendasi konsumen. Selanjutnya ada Pixi, yaitu 300 dibagi 3 juta sama dengan 0,10. Interpretasinya nilai per sebesar 0,10 menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang yang mengenal Pixi, sekitar 10 orang merekomendasikan produk Pixi kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Pixi memiliki pelanggan yang cukup loyal, namun tingkat rekomendasi masih lebih rendah dibandingkan Skintific. Selanjutnya ada grafiknya, semakin tinggi bar, semakin tinggi loyalitas yang direkomendasikan. Untuk analisisnya, Skintific memiliki bar lebih tinggi karena banyak review positif dan konten pengguna di media sosial. Untuk Pixi memiliki pelanggan loyal, namun tingkat rekomendasi lebih rendah dibandingkan Skintific. Selanjutnya ada key customer atau segmentasi pasar. Yang pertama Skintific, segmentasi demografis. Target utama Skintific adalah perempuan berusia 17 sampai 35 tahun. Meskipun produknya juga dapat digunakan oleh laki-laki, sebagian besar konsumennya berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga pekerja muda dengan tingkat pendapatan menengah hingga menengah atas. Yang kedua ada segmentasi geografis. Konsumen Skintific umumnya tinggal di daerah perkotaan atau wilayah yang memiliki akses internet dan e-commerce yang baik. Hal ini karena sebagian besar pembeli produk dilakukan melalui marketplace dan platform digital. Yang ketiga segmentasi psikografis. Pelanggan Skintific merupakan individu yang peduli terhadap kesehatan dan penampilan kulit. Mereka senang mengikuti tren kecantikan terbaru, aktif mencari informasi mengenai skincare, serta tertarik mencoba produk yang sedang populer di media sosial. Yang berikut ada segmentasi perilaku. Konsumen Skintific cenderung membeli produk skincare secara rutin, mengatasi masalah kulit tertentu seperti jerawat, kulit sensitif, atau skin barrier yang rusak. Sebelum membeli, mereka biasanya mencari ulasan produk dan rekomendasi dari beauty influencer atau pengguna lainnya. Yang berikut ada Pixi, segmentasi demografis. Target utama Pixi adalah perempuan berusia 15 sampai 30 tahun, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja pemula. Produk Pixi ditunjukkan bagi konsumen dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah hingga menengah. Segmentasi geografis. Konsumen Pixi terbesar di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Produk Pixi mudah ditemukan di minimarket, toko kosmetik, supermarket, maupun marketplace sehingga menjangkau pasar yang lebih luas. Segmentasi psikografis. Pelanggan Pixi umumnya menginginkan produk kecantikan yang praktis, aman, dan terjangkau. Mereka lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari dibandingkan mengikuti tren skincare premium yang sedang berkembang. Yang terakhir, segmentasi perilaku. Konsumen Pixi cenderung mempertimbangkan harga sebelum membeli produk dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan harian mereka. Selain itu, mereka biasanya memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap merek yang sudah dikenal dan dipercaya sejak lama. Selanjutnya, consumer behavior atau perilaku konsumen Skintific versus Pixi. Yang pertama, Skintific. Konsumen Skintific cenderung aktif mencari informasi, mempertimbangkan kualitas produk, dan mengikuti tren skincare yang berkembang di media sosial. Yang pertama ada tempat pembelian. Konsumen Skintific lebih banyak membeli produk melalui platform digital Shopee, TikTok Shop, beauty store tertentu, dan marketplace online lainnya.
Yang kedua, alasan pembelian. Konsumen memilih Skintific karena produk ini dianggap mampu menjawab berbagai kebutuhan perawatan kulit seperti mengatasi kulit berjerawat, memperbaiki skin barrier yang rusak, mencerahkan dan melembabkan kulit, serta mencari produk skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Yang ketiga, ada pencarian informasi. Sebelum membeli, konsumen biasanya melakukan pencarian informasi untuk memastikan kualitas dan manfaat produk melalui review pelanggan, beauty influencer, mencari rekomendasi di TikTok, Instagram, dan YouTube, serta membandingkan produk dengan merek lain. Yang keempat, ada faktor keputusan pembelian. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama konsumen. Yang pertama, rating dan ulasan, terus kandungan produk dan manfaat produk, reputasi brand, harga dan promo yang ditawarkan, serta rekomendasi influencer atau teman. Dan terakhir, penggunaan dan pembelian ulang. Setelah menggunakan produk, tingkat kepuasan konsumen akan mempengaruhi keputusan untuk melakukan pembelian ulang, digunakan secara rutin atau konsisten, lalu melakukan pembelian ulang apabila cocok dengan kondisi kulit, serta loyal terhadap produk yang memberikan hasil. Nah, setelah melihat perilaku konsumen Skintific yang cenderung aktif mencari informasi dan mengikuti tren skincare, selanjutnya Pixi cenderung mengutamakan kemudahan akses, harga yang terjangkau, dan kepercayaan terhadap merek yang telah dikenal sejak lama. Yang pertama, tempat pembelian. Konsumen Pixi umumnya membeli produk melalui saluran yang mudah dijangkau seperti minimarket atau Indomaret, Alfamart, terus toko kosmetik, supermarket, dan marketplace online. Yang kedua, alasan pembelian. Konsumen memilih Pixi karena produk ini dianggap sesuai untuk kebutuhan perawatan dan kecantikan sehari-hari, harga yang terjangkau, produk sudah dikenal dan dipercaya sejak lama, serta cocok untuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Yang ketiga, pencarian informasi. Konsumen Pixi juga mencari informasi namun tidak seintensif konsumen Skintific, seperti melihat ulasan di marketplace, mendapatkan rekomendasi dari teman atau keluarga, melihat iklan dan promosi di media sosial, serta mengandalkan pengalaman penggunaan sebelumnya. Yang keempat, ada faktor keputusan pembelian. Konsumen Pixi lebih banyak mempertimbangkan faktor praktis dan ekonomis, dengan seperti harga yang terjangkau, kemudahan mendapatkan produk, kualitas produk yang sesuai kebutuhan, kepercayaan terhadap merek Pixi, serta pengalaman penggunaan sebelumnya. Yang terakhir, penggunaan dan pembelian ulang. Setelah menggunakan produk, konsumen yang merasa cocok cenderung melakukan pembelian ulang yang digunakan secara rutin untuk kebutuhan sehari-hari, memiliki tingkat pembelian ulang yang cukup tinggi, serta loyal karena sudah terbiasa menggunakan produk Pixi. Selanjutnya yang main change dan solusi strategi. Nah, untuk pertama kita akan membahas brand Skintific. Tantangan utama dari Skintific yaitu persaingan skincare yang sangat ketat dengan banyak brand lokal maupun internasional. Selain itu, konsumen semakin kritis terhadap efektivitas produk dan keaslian review influencernya. Untuk solusi strateginya, bisa menggunakan strategi digital marketing yang kuat melalui TikTok, KOL, influencer, dan affiliate. Fokus pada produk berbasis science-based skincare, inovasi cepat sesuai tren, serta membangun komunitas dan edukasi konsumen. Selanjutnya, di brand Pixi, tantangan utamanya itu citra merek yang dianggap sebagai brand lama sehingga kurang menarik bagi Gen Z, serta menghadapi dominasi brand kosmetik dan skincare yang lebih modern. Selain itu, terjadi pergeseran minat konsumen dari make up ke skincare. Solusinya itu bisa melakukan brand rejuvenation atau peremajaan merek. Gunanya untuk memperkuat pemasaran digital dan e-commerce, melakukan live streaming, serta meluncurkan lini skincare seperti Pixi Glow Sentience untuk mengikuti kebutuhan pasar. Selanjutnya, kesimpulan,
hasil analisis. Scientific dan fiksi memiliki karakteristik merek dan target konsumen yang berbeda. Scientific lebih berfokus pada perawatan kesehatan kulit dengan target konsumen yang mengikuti tren skincare, sedangkan fiksi menekankan produk kecantikan yang praktis dan terjangkau untuk penggunaan sehari-hari. Meskipun keduanya menghadapi tantangan dalam persaingan industri kecantikan, masing-masing memiliki keunggulan tersendiri yang dapat dikembangkan melalui inovasi produk dan strategi pemasaran yang tepat agar tetap mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan bersaing di pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.